memandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Hening dan sejuk sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kebesaran dan keagunganmu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, dalam rangka memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah online yang diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021. Ibadah ini akan disertai perjamuan kudus. Mari ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda untuk mengikuti ibadah online tersebut. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa.
taat, dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya Tuhan mengubah ratap kita menjadi tari-tarian. Dia mengubah beban kita menjadi sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah mengalahkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan penghiburan. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan. Mari sukacita sama-sama. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Sorak-sorai, sebab Engkau mengubah beban kami menjadi sukacita ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kami. Mari bersukacita saudara. Mari tepuk tangan sama-sama, come on. Yeah. Sukacita kami penuh atas-Mu ya Tuhan. Sukacitaku penuh
Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacita, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku, anggur baru Tuhan curahkan. Kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Kami memuji Engkau Tuhan. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan nama-Nya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, Dia Yesus. Puji Dia. Mari angkat tangan kita, puji Dia. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Come on. Puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan. Puji Dia, puji Dia, tinggikan nama-Nya. Puji Dia, muliakan. Mari bersyukur saudara. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, Dia Yesus. Sukacitaku, Dia Yesus. Dia Yesus, sukacitaku. Oh, Dia Yesus, sukacitaku. Mari bertepuk tangan sama-sama, come on. Serukan sama-sama. Sukacita. Kita bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara, sebab Dia sumber sukacita kita. Saya mengajak kita menyembah kepada Tuhan Yesus. Saat ini dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, Tuhan Engkau sumber sukacita kami. Oleh karenanya kami bersyukur Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Mari angkat syukur kita Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh mengangkat tangan, engkau boleh berdoa, berbahasa, bermazmur bagi Dia. Hanya kita ingat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami sembah Engkau ya Aba. Ya Ralalala ya Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Banyak yang Andaikan kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu Dalam hidup Yesus. ku Banyak yang Tuhan buat dalam hidup kami. Mari nyanyikan sama-sama. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. sangat indah Sangat indahmu ya Tuhan. terjadi di hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Sebab kasih Tuhan sempurna atas setiap kita, saudara. Dia setia. Oleh karenanya kami bersyukur ya Tuhan. Mari sama-sama. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kami angkat tangan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kiarararararabo. Syararararara. Jesus. Kami bersyukur Tuhan.
Mari katakan sama-sama saudara. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kami gak akan gentar yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar sebab ku tahu sebab Engkau Yesus Tuhan. Sebab Yesus Engkau Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidup, ku bersyukur. Mari kita sembah Dia saudara. Betapa kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Tuhan sungguh baik, Engkau sungguh baik Tuhan. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good. Kami mengangkat tangan kami berkata, God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. Oh, God, You're so good. You're so good to. I am blessed. I am blessed. I am healed. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. I live ever anointed, filled with Your power for the glory. Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am
God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Bapak Ibu yang di rumah-rumah, katakan God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good. Mari sembah Dia. Sembah Tuhan yang baik itu, saudara. Apapun keadaanmu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, kami tetap menyembah Tuhan yang baik itu. Ya, sebab kebaikanmu berlimpah-limpah, kesetiaanmu tidak akan pernah berakhir bagi kami, ya Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Dan kami berkata dengan iman, I am blessed, I am healed. Ayo sama-sama, kami diberkati Tuhan. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I live ever anointed with your power. I am blessed, I am blessed, I am blessed, I am whole, I am healed, I am whole. In Jesus' name, I live ever anointed, filled with your power for the glory. I am blessed. Sekali lagi, I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. Kami mengangkat tangan kami, God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. You're so good to me. You're so good to me. You're so good to me. Hallelujah. God, you're so good, Jesus. Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, la, 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 la. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena sampai saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perkenanan-Mu hingga hari ini. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Kau yang tahu segala pergumulan umat-Mu. Satu hal yang pasti, Kau takkan pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo beserta ketiga wakilnya, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Karta Laksana Kamarga, Bapak Pendeta Daniel Arif. Bapak, berkati segala aspek kehidupannya, pertajam visi misimu Tuhan atas mereka Bapak, karena kami tahu Kau yang tunjuk setiap dari mereka untuk berjaga-jaga atas hidup kami Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat pemimpin negara kami, kepada Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, beserta jajaran menteri dari pusat ke daerah. Bapak, berikan rasa takut akan Tuhan kepada mereka Tuhan. Biar mereka tahu waktu mereka memimpin negara ini, mereka memimpin bangsa yang besar, bangsa yang Kau kasihi. Selamatkan negeri ini Tuhan, pulihkan negeri ini Tuhan. Kami tahu waktu kami berdoa buat negara ini, buat kesejahteraan negara ini, kami juga berdoa buat kesejahteraan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat firman yang akan dibagikan. Berikan Roh Kudus-Mu kebebasan untuk bekerja sebebas-bebasnya. Jamah setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Bapa, ubah setiap hati kami. Waktu firman itu dibagikan, firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan buah ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Siapa saya ketika tidak ada yang memperhatikan? Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan dari Kisah Rasul 1 ayat 3 yang berkata, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, setelah dia mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri pada murid-muridnya. Untuk membuktikan dia hidup. Yang kedua, dia bicara soal kerajaan Allah. Baru setelah itu dia naik ke surga saudara. Nah saudara kasih Tuhan, kenapa dia harus menampakkan diri pada murid-muridnya? Karena semua murid-muridnya tergoncang semuanya. Saya percaya saudara, Tuhan pun memulihkan keadaan murid-muridnya. Mempersiapkan murid-muridnya untuk pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana murid-murid tidak tergoncang? Karena selama 3,5 tahun, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Bahkan mereka melihat orang mati dibangkitkan.
Mereka juga melihat Yesus berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan. Dan waktu ada badai di Danau Galilea, badai itu dihardik dan seketika itu juga tenanglah danau itu. Bahkan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Sehingga danau pun, alam pun taat kepada dia. Soal betapa dahsyatnya Tuhan Yesus itu. Dan tentu saja mereka tidak pernah menyangka, berpikir bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib tanpa daya, tanpa perlawanan. Ini menggoncang iman mereka, menggoncang pengharapan mereka. Setelah Yesus mati, mereka berkata, siapa yang akan tolong kita? Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu Yesus berulang-ulang selama 40 hari bicara tentang kerajaan Allah, buktikan dia hidup dan juga memulihkan murid-muridnya, menyiapkan murid-muridnya bahwa pengharapan janji Tuhan tetap pasti akan terjadi. Demikian juga janji Tuhan untuk setiap saudara dan saya pasti akan terjadi. Sebab Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Lukas 24 ada 2 orang murid yang dipulihkan oleh Tuhan dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. 2 orang ini bernama Kleopas dengan temannya. Mereka bercakap-cakap sepanjang jalan. Lalu Yesus muncul di situ menghampiri, berjalan bersama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menyelubungi mereka sehingga mereka tidak mengenali bahwa dia Yesus. Ya mungkin karena di pikiran mereka bahwa Yesus sudah mati. Nah, selama perjalanan itu lalu Tuhan bertanya kepada mereka, apa sih yang sedang kalian percakapan sepanjang jalan ini? Lalu dengan muka yang muram mereka melihat Yesus dan bertanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di kota ini yang tidak tahu apa yang sedang terjadi belakangan ini di Yerusalem? Lalu Yesus bertanya gini, apa itu? Lalu mereka mulai menceritakan tentang Yesus dari Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dengan perkataannya. Dikatakan, tetapi tua-tua Yahudi menangkap dan membunuhnya di atas kayu salib. Lah ini alasannya kenapa muka mereka muram, saudara. Mereka bilang, padahal kami berharap dialah yang akan membebaskan bangsa kami, bangsa Israel. Tetapi kenyataannya Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, Kleopas dengan temannya, mereka kecewa. Mereka pulang ke Emmaus. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tapi yang terjadi, yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, itu yang terjadi. Mereka berharap Yesus akan jadi pemimpin, pembebas bagi bangsanya. Tapi yang terjadi, Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kecewa. Mereka berpikir, siapa lagi yang bisa tolong saya? Siapa lagi yang bisa memulihkan keadaan saya? Siapa yang bisa membebaskan saya, memberkati saya, menyelamatkan saya? Saudara, mereka kecewa. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka meninggalkan Tuhan. Dan kembali ke Emmaus. Saudara, lalu mereka terus bercerita apa yang terjadi. Di kuburan kosong, murid-murid yang lain, perempuan-perempuan menyaksikan tidak ada Yesus, tidak ada jenazahnya. Lalu Tuhan Yesus menjawab di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga engkau tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaan? Saudara, jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Kita mungkin mengerti visi, mungkin kita mengerti goal daripada Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Kita mengerti janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi cara jalannya bukan yang kita tentukan, tapi Tuhan yang tentukan. Tuhan katakan, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan? Saudara, lalu Yesus mulai menceritakan, mengajar tentang kitab suci di sepanjang jalan. 2 orang murid ini terus mendengarkan dengan seksama. Tanpa disadari, mereka tiba di kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus. Dan Alkitab mencatat, Yesus berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Saudara, ini ada kalimat yang saya sangat suka. Di ayat 29 dikatakan, tetapi mereka, Kleopas dengan temannya, sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara,
Kleopas dengan temannya merasakan ada sesuatu yang beda waktu berbicara dengan pria ini. Ada sesuatu yang mengubah, mengusik hatinya. Yang mungkin sudah lama dia tidak alami dan tidak dengar. Dan waktu seolah Yesus ingin meneruskan perjalanannya, mereka mendesak. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Teruskan pembicaraan kita. Ada sesuatu yang sedang mengubah hati Kleopas dengan temannya. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Waktu saudara dan saya meminta kepada dia. Untuk Tuhan, kembali dekat dengan saya ya Tuhan. Tuhan kembali intim dengan saya. Tuhan tidak pernah menolak untuk Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan selamatkan. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan tidak pernah menolak itu. Tapi saudara perlu untuk minta kepada dia. Nah saudara kasih Tuhan. Lalu Yesus duduk bersama-sama mereka untuk makan malam. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kata mereka seorang pada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, ini yang menyebabkan mereka mendesak untuk Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Hati mereka mulai kembali terbakar waktu mendengar tentang kitab suci. Saudara kasih Tuhan, mari jangan berhenti untuk baca Alkitab. Baca Alkitab dan renungkan dan lakukan firman Tuhan. Saya percaya mungkin banyak pertanyaan yang belum dijawab. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi saya percaya firman Tuhan akan berikan jawaban kepada jiwa kita. Firman Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita. Mari saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Saudara yang luar biasa, waktu mereka makan, Yesus mengambil roti. Lalu dia mengucap syukur dan dia pecah-pecahkan. Waktu dia berikan apa yang terjadi, mereka mengenali Yesus. Mungkin waktu Kleopas dengan temannya melihat pria ini mengambil roti, mungkin mereka berpikir, rasanya gaya seperti ini saya pernah lihat. Tapi kapan dan di mana? Tapi itu terbuka waktu Yesus memecah-pecahkan roti. Langsung dia kenali, ini Yesus. Saudara kasih Tuhan, mereka sadar, mereka tahu saat itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Meskipun murid-muridnya meninggalkan Yerusalem ke Emmaus, Tuhan kejar dan Tuhan bawa kembali. Sekalipun saudara dan saya mulai menjauh daripada Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Dia pasti akan menarik kita kembali kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, roti bicara soal tubuh Yesus. Roti bicara soal kasih Tuhan. Waktu Tuhan memberikan tubuhnya. Saudara, itu bicara soal pengorbanan Yesus, kasih Tuhan. Kasih Tuhan membuat Kleopas dengan temannya kembali mengenali Yesus. Saudara kasih Tuhan, Yesus diambil dari sorga. Seperti roti diambil, Tuhan Yesus juga diambil dari sorga, lahir di muka bumi ini. Lalu dia mengucap syukur, Tuhan Yesus diberkati di muka bumi ini. Dia melakukan perkara yang ajaib dan dahsyat, mujizat, kesembuhan, semuanya dia lakukan secara supranatural. Dan gak cukup di situ saudara, roti harus dipecahkan. Tuhan Yesus harus dipecahkan, mati di atas kayu salib. Saudara, inilah bicara soal kasih Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kasih Tuhan sedang dicurahkan atas umatnya, atas gerejanya, atas manusia. Supaya kita kembali lagi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu. Kasih Tuhan dicurahkan untuk saudara dan saya. Supaya kita mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Dan mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya, saudara, waktu kasih Tuhan memenuhi hidup kita. Kita akan mengasihi Tuhan. Dan kita juga akan melayani sesama kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus. Pertanyaannya adalah, maukah setiap saudara dan saya yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga melayani sesama kita.
supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Yang mau katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, ini pertanyaan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Dia bertanya begini, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani lebih sungguh. Saudara, setelah Kleopas mengenali Yesus dan Yesus tidak ada lagi, dan hari itu juga, malam itu juga, mereka kembali ke Yerusalem, berkumpul, bergabung dengan murid-murid yang lain. Saudara, untuk apa? Untuk mereka mempersiapkan diri untuk dipakai, untuk beritakan Injil keselamatan. Berapa banyak daripada saudara hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku juga ingin dipakai oleh Tuhan. Aku ingin melayani sesama kami, Tuhan. Aku ingin, Tuhan, supaya keluargaku diselamatkan, sahabat-sahabat temanku diselamatkan. Aku ingin memberitakan kabar baik, Injil keselamatan. Aku ingin memberitakan kasih Yesus. Kalau saudara itu orangnya dan kau mau lakukan itu, mari kita jawab pertanyaan Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari kita sembah Tuhan. Hinarala bayarala musyande, iarala maso, iarala masehe, hikarala yarala moto syanda, hikarala masi, niarala maso nayara moto syanda, iarala masehe. Ikarala mayara moto syando, haleluya. Hirala mayara lamo, niara lama se. Ikarala mayara moto syando, inanara maso, iara lama se. Sikana yara moto syando, hiralana yara lamo, hikara masi, haleluya. Yara lama senderemo yara moto syanda, haleluya, haleluya. Berapa banyak kepada saudara saat ini kau berkata, Tuhan, aku ingin kembali lagi dekat dengan Tuhan. Dan aku ingin dipakai oleh Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan dan melayani sesamaku Tuhan. Mari yang berkata seperti itu, mari angkat tangan dan mulai berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan, jamah saat ini. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan.
Jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Pakai semuanya Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Biar melalui hidup mereka Tuhan, banyak orang-orang diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Tuhan terima kasih banyak. Berkati Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.